Kalau yang tadi kan belum bisa. Coba ya. Tapi Bapak boleh pegang, Pak. Ini kan malah lembut, malah lebih dingin. Karena sudah mengandung air sebanyak 5% dan bahan dasarnya dari serat-serat herbal. Dan Kita udah gosokkan manual. Dan itu halal enggak? Gimana Pak? Itu udah halal. Kalau ini kan prosesnya, mohon maaf, ini kan bahan-bahannya herbal. Kalau di sini ada sertifikat halal, kalau dulu kan kita harus menggunakan, mohon maaf, Suprimed Pak. Jadi kalau membersihkan, mohon maaf, ompol-ompol dede itu kan menggunakan ini nantinya. Itu. Nah nanti kedepannya ini hanya untuk proses pencucian. Yang namanya nanti mohon maaf ada najis pasti harus menggunakan air Pak. Itu juga sudah pasti. Kalau kita kan di sini sistemnya untuk pembunuhan bakterinya saja. Itu. Nah nanti kedepannya kita menggunakan sikat yang ini. Sikat ini kan khusus untuk proses pencucian. Jadi nanti sikat yang ininya nanti untuk pembilasan, untuk pengeringan. Fungsinya sama. Ini nanti sikatnya berputar, tapi bedanya ini kan tidak membisa. Jadi hanya untuk membongkar, mohon maaf, kalau ini kan lama-kelamaan dicuci, yang namanya karpet kan di-press Pak, dilem. Kalau lama-kelamaan dicuci, pasti ini keras, bantet. Kalau tidak bantet, nanti kalau nggak kering pasti nanti bau. Kalau tidak bau, itu seminggu nanti Pak bertahannya. Kalau dicampur dalam pasti nggak karuan. Itu yang namanya. Jadi nanti kedepannya ini kan dibongkar lagi. Karena perputaran sikatnya yang sangat cepat, jadi kita tidak usah menggunakan tenaga lagi Pak. Jadi ini istilahnya kalau kata orang Jawa sih memang udah Pak Haji. Tinggal fungsinya tarik aja. Nah pada saat penarikan ini kan debunya atau pori-pori karpetnya kan dibongkar terlebih dahulu. Bedanya ini kan nggak menghisap. Jadi apabila nggak menggunakan ini sekalipun kan nggak apa-apa Pak. Jadi hanya untuk meratakan deterjen, membongkar debu-debu yang ada di dalam pori-pori karpet terlebih dahulu. Jadi kan dikeluarkan terlebih dahulu semuanya Pak. Biasanya kan kalau laundry harus menunggu beberapa hari Pak. Harus sampai kering maksimal. Kalau nggak kering maksimal kan nanti itu bahaya Pak. Bau kaki. Bau kaki. Iya. Nah deterjen ini kan bukannya masuk ke dalam mesin Pak, tapi ini kan masuk ke dalam pori-pori karpetnya. Yang namanya debu kan partikelnya halus, sekalipun di dalam berangkas itu juga kan masih bisa masuk Pak. Jadi apalagi di dalam karpet seperti ini, yang namanya masuk kan pasti ada ventilasi udaranya. Itu. Jadi kan Bapak di sini kan lebih tahu dari Haji Pak. Kalau deterjen ini kan sebagai desinfektannya juga, sebagai pembunuhan bakterinya juga Pak. Yang paling bahaya kan bukan debu yang kelihatan seperti ini Pak Haji. Tapi mungkin Bapak pernah jemur kasur di luar ruangan. Itu kan kalau dipukul-pukulin ada debu yang berterbangan ya Pak. Itu yang paling bahayanya. Kan nggak sadar terhirup sama oleh kita sendiri Pak. Nah sekiranya nanti sudah rata, kita langsung nanti ganti sikatnya di sini. Jadi fungsi sikat ini hanya untuk menggulung rambut yang biasanya sudah dilakukan sama vacuum cleaner yang ada Pak. Kita lihat di sini. Bisa dilihat Pak Haji. Ada rambut-rambut di sini karena kan baru dari beberapa meter saja. Kalau dari satu saf mungkin numpuk Pak di situ debunya. Nah, rambutnya. Kita lihat hasil dari proses pencucian ini Pak Haji.
tadi kan proses kedua atau step kedua Pak. Jadi debu yang sudah dicampurkan dengan deterjen dihisap ulang pakai teknologi yang ini. Baru kalau yang ini itu menghisap Pak Haji. Kalau yang tadi kan belum menghisap. Terakhir menggunakan ini Pak. Kalau orang kan beda-beda. Ada yang mau disemprot sebagai untuk pengharum atau pewangi karpet, ada juga kan yang enggak Pak. Bisa dibedakan hasilnya. Gini. Masya Allah. Nah, kalau alat yang aslinya kan nanti seperti ini. Kantong debunya sama kantong debu. Cuma nanti di sini perbedaannya, ini kan sudah sistem katur. Jadi kalau debunya sudah masuk kan otomatis nggak bakalan keluar lagi nantinya Pak. Kita gunakan kantong debu ini. Kalau boleh tahu watt listrik di sini kapasitasnya berapa watt Pak? 2000. Wah, gede pisan Pak Haji. Kalau teknologi ini cuma memakan watt itu 450 paling tinggi. Kalau menggunakan teknologi ini, dua kaki ini kan sama-sama motor, digabungin jadi satu, pas ke angka 500 watt Pak. Jadi nanti itu 1000. yang mana Pak? Oh yang ada di sininya. Oh iya. Kalau teknologi kita kan mohon maaf sistematis, bukan mohon maaf. Ini sekedar untuk perbedaan Pak. Kalau yang namanya vacuum cleaner kan harus ditekan. Setelah ditekan, yang namanya karpet lama-kelamaan ditekan, nanti serat-serat ini kalau pakai tangan juga kan pasti rontok. Jadi kita ambil logikanya saja, apabila kita tekan terus-menerus, pasti langsung pada rontok sendirinya Pak. Istilahnya lapuk. Kalau yang namanya sajadah seperti yang di imam, sajadah kecil, kita cabut saja, kan rontok. Tapi nanti ini contohnya, ini kan kainnya kan tipis. Haji, aku menggunakan teknologi yang ini Pak. Ini, jadi kain yang tipis ini kan tidak rontok juga. Kalau yang ini hanya untuk per 3 bulan nanti Pak Haji. Tapi nanti yang sering digunakan itu nanti kaki yang ini setiap minggu. Contohnya, kalau yang namanya keramik kan ini dilihatkan bersih Pak. Tapi kita coba seperti ini. Pasti kan ada debu-debu yang halusnya. Haji pakai debu yang kelihatan. Mohon maaf. Apabila ada debu seperti ini, contohnya di rumah bapak-bapak di sini, kita sapu dari tengah ruangan sampai keluar ruangan sampai pintu depan, pasti otomatis itu bakalan jadi sedikit Pak. Kira-kira kemana lari debunya Pak? Mabur terbang. Mabur-mabur Pak ya. Betul. Yang paling bahaya kan bukan menempel di dinding yang bagus seperti ini Pak, bukan menempel di kaca, tapi nanti kedepannya ada alat ini. Yang paling susah kan untuk menyapu kodok.
Yang paling bahaya debunya seperti ini nih Pak Haji.